berakhir jam 3 pagi. Jangan lupa subscribe sebelum jam menunjukkan pukul 3. Raya, seorang mahasiswi jurnalisme yang ambisius dan sedikit skeptis, tiba di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia ditugaskan untuk menulis liputan mendalam tentang rumah tua Pak Danu, sebuah bangunan kolonial yang telah lama kosong dan diselimuti berbagai cerita seram. Penduduk desa menghindari rumah itu, bahkan ketika siang bolong, dan tak ada yang berani mendekatinya setelah senja. Raya ditemani oleh Dika, seorang fotografer lepas yang lebih pragmatis dan fokus pada hasil foto yang bagus. Melihat ini sebagai kesempatan emas untuk karir mereka, mereka menyewa sebuah kamar di rumah penduduk, dekat dengan rumah Pak Danu. Sejak hari pertama, Raya merasakan keanehan. Udara di sekitar rumah Pak Danu terasa lebih dingin, bahkan di tengah hari yang terik. Pepohonan di sekitarnya tampak layu dan gersang, kontras dengan hijaunya desa. Saat mereka mengambil foto dari kejauhan, Dika mengeluh kameranya sering gelis. Gambar-gambar yang diambilnya kadang buram atau menampilkan distorsi aneh. Raya menganggapnya sebagai masalah teknis biasa. Malam pertama, saat berbaring di kamar sewaan mereka, Raya mulai mendengar bisikan samar. Awalnya, ia mengira itu suara angin atau percakapan penduduk desa. Namun, bisikan itu terlalu dekat, seolah berasal dari dalam dinding kamarnya sendiri. Suara itu terdengar seperti gumaman tak jelas, bercampur dengan desahan tipis. Dika, yang sibuk mengedit foto, tidak mendengar apa-apa. Raya mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan. Keesokan harinya, Raya dan Dika memberanikan diri mendekati rumah Pak Danu. Pintu gerbang besi yang berkarat terbuka dengan suara derit panjang, seperti rintihan kesakitan. Begitu masuk ke pekarangan, aroma apak dan lembab menusuk hidung. Jendela-jendela rumah itu seperti mata kosong yang menatap mereka, gelap dan tanpa kehidupan. Di dalam, debu tebal menyelimuti segalanya. Perabotan usang tertutup kain putih, tampak seperti hantu-hantu yang membeku. Mereka mulai menyusuri setiap ruangan. Di ruang tamu, sebuah piano tua tampak berkarat, dan beberapa lembar partitur musik berserakan di lantai, menguning dimakan usia. Di sana-sini, mereka menemukan boneka-boneka porselen tua yang matanya retak, seolah menatap kosong. Saat Dika sibuk mengambil gambar, Raya tertarik pada sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di balik lemari buku tua. Pintu itu terkunci, tapi ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari baliknya. Ketika mereka mencoba membukanya, sebuah tiupan angin dingin tiba-tiba menerpa mereka, dan semua lampu senter mereka berkedip-kedip sebelum padam total selama beberapa detik. Dika bersumpah ia melihat bayangan melintas di ujung koridor. Raya mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka memutuskan untuk tidak mencoba masuk ke rumah itu pada malam hari, masih mencoba mempertahankan kewarasan mereka. Namun, malam itu, bisikan dari dinding kamar sewaan Raya semakin jelas. Kali ini, ia bisa mendengar beberapa kata yang putus-putus, dingin, sendiri, dan sesekali, "Tolong." Raya mencoba membangunkan Dika, tapi Dika tidur sangat pulas. Ketakutan mulai merayap dalam dirinya, perlahan membungkus akal sehatnya. Tekad Raya untuk mengungkap misteri rumah Pak Danu semakin kuat. Setelah pengalaman malam itu, mereka kembali ke rumah Pak Danu pada siang hari berikutnya. Kali ini membawa peralatan yang lebih lengkap, senter cadangan, perekam suara, dan kamera video. Fokus mereka adalah mencari tahu siapa yang dulunya tinggal di sana dan mengapa rumah ini begitu angker. Mereka menemukan sebuah jurnal lusuh di balik laci meja rias di kamar utama. Jurnal itu milik seorang wanita bernama Arumi, istri Pak Danu. Catatan, Arumi menceritakan kehidupan mereka yang awalnya harmonis, lalu perlahan berubah menjadi neraka. Pak Danu, seorang pria terpandang, ternyata memiliki sisi gelap. Ia seorang yang temperamental dan suka mengurung Arumi di dalam kamar jika ia marah. Arumi sering merasa kesepian dan terisolasi di rumah besar itu. Saat membaca jurnal itu, Raya mendengar suara gemerisik dari balik dinding di kamar yang sama. Sebuah kertas tua terselip di celah kecil, terlihat seperti tulisan tangan Arumi. Kertas itu berisi puisi pendek tentang rasa sakit dan pengkhianatan. Saat Raya menyentuh kertas itu, ia merasakan sentuhan dingin dan sebuah penglihatan singkat Arumi yang menangis di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi, menatap pintu yang terkunci. Malam itu, mereka memutuskan untuk bermalam di dalam rumah Pak Danu. Mereka memilih ruang tamu yang relatif bersih. Raya menyalakan perekam suara dan kamera video. Saat jam menunjukkan tengah malam, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis.
Bisikan-bisikan mulai terdengar, bukan hanya dari dinding, tapi dari setiap sudut ruangan. Bisikan itu terdengar seperti tangisan yang tertahan, bercampur dengan suara dengusan berat. Kemudian, suara piano tua di ruang tamu mulai berbunyi sendiri. Not-not yang dimainkan terdengar sumbang dan putus-putus, seolah seseorang yang tidak piawai sedang mencoba bermain. Dika, yang awalnya skeptis, kini tampak tegang. Ia mencoba mengarahkan senternya ke arah piano, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketegangan semakin memuncak malam kedua di rumah Pak Danu. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi rintihan yang lebih jelas. Terkadang diselingi dengan suara cekikikan menyeramkan. Raya dan Dika tetap berada di ruang tamu, saling berpegangan. Mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, diikuti suara gesekan perabotan seperti ada yang diseret. Raya memutuskan untuk melihat rekaman yang diambil Dika dari awal masuk rumah. Ia melihat salah satu foto yang diambil Dika di kamar Arumi. Di sudut foto itu, terlihat siluet seorang wanita berdiri di belakang tirai, nyaris tak terlihat. Raya memperbesar gambar itu. Siluet itu memiliki rambut panjang terurai dan tubuh kurus. Jantung Raya berdegup kencang. Saat itu, pintu kamar Arumi di lantai atas tiba-tiba terbuka lebar dengan suara derit melengking. Sebuah hawa dingin menusuk seisi rumah. Raya dan Dika bisa merasakan kehadiran yang kuat di dalam rumah. Perekam suara mereka menangkap suara rintihan panjang yang sangat dekat, seolah-olah berada di samping mereka. Kemudian, di dinding tepat di depan mereka, sebuah siluet hitam pekat perlahan mulai muncul. Siluet itu tipis, seperti bayangan yang disuntikkan ke dalam plester dinding. Bentuknya menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang. Raya membeku. Siluet itu perlahan mulai bergerak, seperti sedang mencoba menembus dinding. Tangan kurus panjang terangkat, seolah ingin meraihnya. Bersamaan dengan itu, celotehan dari dinding-dinding lain semakin keras, bercampur dengan desahan berat dari siluet di depannya. Mereka bukan lagi bisikan, melainkan rintihan pilu dan teriakan tertahan. Raya tak tahan lagi. Dengan jeritan tertahan, dia berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari kamar, menuruni tangga, dan menerobos pintu depan. Dika, yang juga ketakutan, segera mengikutinya. Mereka tidak peduli dengan hujan deras yang tiba-tiba mengguyur atau petir yang menyambar. Mereka hanya ingin menjauh dari rumah itu, dari dinding-dinding yang berbisik dan siluet yang muncul dari ketiadaan. Raya dan Dika terus berlari. Napas mereka terengah-engah, jantung berdebar kencang, sampai akhirnya mencapai pos ronda di ujung jalan, di mana beberapa warga desa yang terkejut melihat kondisi mereka segera membantu. Ketika Raya menoleh ke belakang, rumah Pak Danu berdiri gelap dan sunyi, seolah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi di sana. Namun, Raya tahu dia tidak akan pernah bisa melupakan bisikan dan siluet yang muncul dari balik dinding itu. Dan dia tahu dia tidak akan pernah kembali. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada kepala desa dan beberapa sesepuh. Setelah mendengar kesaksian mereka, seorang sesepuh yang sangat tua dengan enggan menceritakan kisah yang selama ini menjadi rahasia desa. Konon, Pak Danu yang terkenal kejam tidak hanya sering mengurung Arumi, tetapi juga sering menyiksanya. Pada suatu malam badai, Pak Danu, dalam kemarahan yang membabi buta, mencekik Arumi hingga tewas di dalam kamar utama. Untuk menyembunyikan kejahatannya, ia kemudian mengubur jasad Arumi di dalam dinding kamar, lalu ia melarikan diri dan tak pernah kembali. Rumah itu pun ditinggalkan begitu saja. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang penderitaan Arumi dan mengapa arwahnya begitu bergejolak. Bisikan-bisikan itu adalah penderitaannya yang terperangkap, dan siluet itu adalah manifestasi dari keputusasaannya yang tak terhingga. Raya dan Dika dengan bantuan kepala desa melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Setelah penyelidikan, benar saja, kerangka Arumi ditemukan di balik dinding kamar utama, persis seperti yang diceritakan sesepuh dan dialami Raya. Kisah tentang rumah Pak Danu menjadi berita besar. Raya menuliskan laporannya, bukan lagi sebagai jurnalis yang skeptis, melainkan sebagai saksi mata yang telah melihat sendiri batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Ia tidak hanya menulis tentang horor yang ia alami, tetapi juga tentang kisah tragis Arumi yang akhirnya mendapatkan keadilan. Rumah Pak Danu akhirnya dihancurkan. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Namun, trauma itu tetap melekat pada Raya. Setiap kali ia mendengar bisikan angin atau melihat bayangan yang melintas di sudut matanya, ia akan teringat pada malam mengerikan itu.
pada bisikan dari dinding dan siluet yang mencoba meraihnya. Raya tahu, meskipun rumah itu telah tiada, kisah Arumi dan terornya akan selalu menghantuinya. Setidaknya, dalam ingatan dan mimpinya. Itu adalah pengingat bahwa terkadang horor yang paling menakutkan adalah horor yang bersembunyi di balik dinding, menunggu untuk ditemukan. Jika kalian suka dengan cerita horor, urban legend, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dadah!